Hadirin sekalian yang kami hormati, acara berikutnya yaitu sambutan. Kaikai no aisatsu. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Suyanto SPI MPD, kami persilahkan. SMK Pelayaran Muhammadiyah Tubano, Kocho Sensei, Suyanto SPI MPD sama, onegai shimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Tuban, Bapak Masrukin, Bapak Dr. Andes Masrukin MA. Yang saya hormati Korbit, Koordinator Bidang Pendidikan Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban, Bapak Ruston SPDI. Yang saya hormati Ketua Majelis Dikdasmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban, Bapak Fauzan MPD. Yang saya hormati Ketua Komite SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, Bapak Suhandana ST. Tak lupa yang saya hormati pula Bapak Ibu orang tua wali murid, taruna-taruni SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, dan yang saya banggakan anak-anakku taruna-taruni kelas 12 yang di masa akhir ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, pagi ini kita bisa melaksanakan kegiatan penyerahan kembali siswa kelas 12 kepada orang tua wali murid. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah karena dukungan keikhlasan dari Bapak Ibu semuanya. Salawat dan salam kita mohonkan pada Allah agar tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu undangan, perlu kami jelaskan di sini bahwa untuk tahun ini memang untuk wisuda ada nota dinas karena dengan adanya efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, kami sebagai lembaga yang pernah Bapak Ibu orang tua wali murid menitipkan putra putrinya kepada sekolah kami, maka tidak layak dan tidak sopan jika kami selaku lembaga yang dititipi ketika sudah masa akhir tidak menyerahkan kembali putra putri Bapak Ibu kepada panjenengan semua. Oleh sebab itu kami melaksanakan kegiatan ini atas dasar etika karakter kami di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Ketika kami dititipi dan penitipan itu sudah batas masa akhir, maka kami harus menyerahkan kembali putra putri Bapak Ibu kepada Bapak Ibu semuanya. Ini dasar kegiatan ini Bapak Ibu. Terima kasih, kami juga menyampaikan Bapak Ibu sudah mensupport semuanya pada kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, putra putri Bapak Ibu selama di lembaga ini di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban 3 tahun, kami beserta Bapak Ibu guru, staf karyawan mencoba membimbing, mendidik apa yang kami bisa. Kami secara maksimal mengarahkan mereka supaya kelak nantinya ketika kami sudah menyerahkan kepada Bapak Ibu kembali, putra putri Bapak Ibu bisa menjadi contoh di dalam keluarga, baik contoh karakternya, contoh agamanya, contoh tingkah lakunya, tidak hanya di tengah-tengah keluarga saja, tetapi di tengah-tengah masyarakat.
kami juga sudah membekali mereka semua dengan keterampilan. Mudah-mudahan setelah sampainya putra-putri Bapak Ibu di rumah, maka anak-anak tidak berubah. Justru anak-anak bisa membuktikan kepada keluarga, kepada masyarakat bahwa pendidikan di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban tidak hanya mengarahkan anak-anaknya untuk hanya bisa bekerja, baik di dalam maupun di luar, tetapi juga karakter, etika, sopan santun juga selalu bisa terbawa, terutama kewajiban sebagai muslim, yaitu sholat 5 waktu. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku, mulai ke depan kalian sudah harus berbaur dengan masyarakat. Tolong jaga nama baik alma mater, tolong jaga nama baik sekolah, tolong jaga nama baik orang tua kalian. Di sekolah sudah memfasilitasi Bapak Ibu, sekalipun hari ini adalah hari perpisahan antara siswa kelas 12 dengan pihak sekolah, tapi yakinlah bahwa kami keluarga besar SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban tidak pernah melepas putra-putri Bapak Ibu 100%. Kami masih akan bersedia membimbing walaupun mereka sudah bukan tanggung jawab kami, tetapi karena pernah baik kepada kami, pernah sekolah di SMK Pelayaran selama 3 tahun, ada ikatan batin antara taruna-taruni dengan kami. Maka apapun keluhan anak-anakku sekalian, jangan pernah sungkan, jangan pernah malu dan tidak perlu takut, datanglah ke sekolah. Insya Allah kami akan selalu membimbing untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, terutama jika anak-anak kesulitan di dalam mencari pekerjaan. Alhamdulillah Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu, ada yang sudah diterima di perusahaan. Kita sudah kerjasama dengan PT yang memberangkatkan mereka ke luar negeri. Ada yang menjadi pelaut karena kita sekolah pelayaran. Tetapi juga kami memfasilitasi jika anak-anak orang tuanya melarang, orang tuanya tidak tega anak-anaknya bekerja di laut. Kami memfasilitasi mereka untuk juga bekerja di darat di Jepang. Alhamdulillah dari 92 lulusan yang ada tahun ini, 35 anak sudah kemarin dinyatakan lolos tes di PT Semesta Indah Indonesia untuk menjadi pelaut-pelaut terkenal, pelaut-pelaut luar negeri, pelaut-pelaut yang bisa membanggakan nama sekolah, nama orang tua, dan menjadi penghasil devisa untuk negaranya. Dan juga ada 25 siswa yang sekarang sedang mengikuti pembelajaran bahasa Jepang, yang mana dia juga mereka semua sudah diterima di PT Sekai Hikari. Ini untuk yang di Jepang darat. Tak lupa kami juga mensupport dan mendoakan bagi 6 anak kami yang insya Allah setelah lulus dia bercita-cita menjadi TNI ataupun Polri. Ada juga 5 orang yang berkeinginan untuk bekerja di kapal niaga. Dan juga kami mensupport juga bagi anak-anak yang mau melanjutkan. Dari data kami ada 2 anak yang ingin melanjutkan. Bapak Ibu sekalian dan para tamu undangan, sekolah ini insya Allah memfasilitasi mereka semua. Asal satu, ada komunikasi yang baik antara anak, antara orang tua dengan sekolah. Karena kami tidak bisa memperhatikan satu persatu anak, tentunya komunikasi ini sangatlah penting. Oleh sebab itu Bapak Ibu, sekali lagi kami tim dari sekolah mohon maaf juga kepada anak-anak jika selama 3 tahun kami membersamai kalian, kami ada salah, kami ada kekurangan, kami mungkin pernah keras kepada kalian.
kami pernah menghukum kalian, tetapi insya Allah yakinlah bahwa di hati kami, di hati Bapak Ibu guru tidak pernah punya rasa benci kepada kalian. Itu semua dilakukan karena bukti kasih sayang kami, kasih sayang Bapak Ibu guru kepada kalian semua. Kami hanya ingin kalian nanti menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Sekali lagi tolong jaga nama baik semuanya. Dan Bapak Ibu, alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, tahun ini pendaftar di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban sudah sejumlah 147 pendaftar. Dan kami masih buka untuk pendaftar reguler. Monggo nanti Bapak Ibu, jika ada tetangga, sanak, saudara yang ingin sekolah di SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban, pendaftaran reguler sudah dibuka. Silahkan, kami akan menerima dengan senang hati. Bapak Ibu sekalian, insya Allah pengumuman kelulusan akan dilaksanakan pada tanggal 5 Mei. Tanggal 5 Mei tahun 2025. Apakah putra-putri Bapak Ibu lulus semua? Jangan khawatir. Insya Allah yang duduk di ruangan ini putra-putri Bapak Ibu, kemarin kami sudah mengadakan rapat sebagai bukti bahwa kami ingin berjuang betul, ingin mendidik mereka, membimbing mereka, pengen mereka sukses. Alhamdulillah dalam rapat kelulusan kemarin, alhamdulillah insya Allah dari yang duduk di sini semuanya akan lulus 100%. Tinggal adik-adik, lulus ini bukan berarti akhir dari segalanya. Ini adalah langkah awal. Kalian akan terjun di dunia kerja, kalian akan terjun di masyarakat. Bekal karakter, bekal kedisiplinan, bekal kejujuran yang selama ini sudah kami berikan kepada kalian. Kalian adalah calon-calon pekerja keras. Sekali melangkahkan kaki keluar dari rumah, maka pantang pulang sebelum berhasil. Itu harus ditanamkan di dalam diri. Jangan pernah membuat susah kedua orang tua lagi. Buatlah orang tua kalian menangis bukan karena menangis sedih, tetapi menangis bahagia karena kesuksesan kalian. Selamat berjuang anak-anakku sekalian, dan insya Allah kami mohon doa restu. Hari Minggu besok harus ada yang berangkat ke Tangerang untuk pembelajaran bahasa Jepang. Untuk yang lain nanti juga mohon keikhlasan Bapak Ibu semua mendorong putra-putrinya untuk menuju kesuksesan. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila selama kami melayani putra-putri Bapak Ibu sekalian kami bersinggungan dengan Bapak Ibu, kami kurang menyenangkan di hati Bapak Ibu. Kami yakin saya beserta teman-teman guru banyak sekali kekurangan, banyak sekali kesalahan. Oleh sebab itu kami mohon maaf dengan tulus kepada Bapak Ibu semua. Insya Allah kami akan selalu berdoa untuk kesuksesan anak-anak ini. Dan juga kami berdoa kepada Bapak Ibu semuanya yang ada kekurangan, mudah-mudahan diluaskan rezekinya oleh Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah, sehingga bisa mensupport putra-putrinya untuk menuju kesuksesan. Terima kasih, mohon maaf, akhir kata billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan dari Kepala SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Kepada Bapak Suyanto SPI MPD kami sampaikan terima kasih.
Suyanto SPI MPD sama, arigato gozaimasu. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Majelis Didaksmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Fauzan MPD, dipersilahkan. Muhammadiyah Tubano, Chiki Sidoshano, Dikdasmen Oyobi PNF Yogi Kaino, Kaicho, Fauzan MPD sama, onegaishimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Masruhin MA. Yang kami hormati Koordinator Bidang Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban, Pak Ahmad Ruston. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Pelayaran Muhammadiyah Pak Suwandono. Yang kami hormati Kepala SMK Muhammadiyah, SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban Pak Suyanto, beserta seluruh Bapak Ibu guru pengasuh yang saya hormati pula, Bapak Ibu wali siswa, taruna-taruni SMK Pelayaran Muhammadiyah yang saya hormati, anak-anakku, para taruna-taruni yang tadi oleh kepala sekolah sudah dinyatakan lulus 100%, yang amat kami dan Bapak Ibu para hadirin semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang saya hormati. Sejenak marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala limpahan rahmatnya yang hari ini saat ini kita rasakan bersama-sama. Tentu saja kita tidak akan bisa hadir di sini jika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rahmat kepada kita semuanya. Yang kedua, kami atas nama Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Non Formal Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban mengucapkan selamat kepada seluruh sivitas akademika SMK Pelayaran yang telah berhasil melaksanakan penyerahan taruna-taruni kepada orang tua SMK Pelayaran Muhammadiyah periode ke-27 tahun ajaran 2024-2025. Majelis Dikdasmen tidak bisa memberikan sumbangan apapun atas terselenggaranya acara ini, hanya support saja. Semoga SMK Muhammadiyah atau SMK Pelayaran Muhammadiyah dalam kurun waktu ke depan akan selalu menampilkan profil sekolah yang betul-betul sukses dan sangat diminati oleh masyarakat Tuban dan sekitarnya.
dan kepada seluruh taruna-taruni, kami Majelis Didasmen mengucapkan selamat juga karena anak-anak sudah melaksanakan pendidikan selama 3 tahun dan hari ini diserahkan lagi dari sekolah kepada orang tua yang dulu kadang istilahnya adalah wisuda. Tapi kata wisuda sekarang menjadi sedikit digeser, istilahnya penyerahan kembali karena dulu pernah dititipkan. Itu tadi yang disampaikan kepala sekolah. Anak-anakku yang saya banggakan, saya cintai, dan seluruh orang tua para siswa, orang tua wali siswa yang berbahagia. Kami dari Majelis Dikdasmen ingin berpesan kepada anak-anak semuanya dan orang tua. Pada saat anak-anak masuk di SMK Pelayaran Muhammadiyah, kami juga ikut hadir menyambutnya, dan saat itu kami menyampaikan bahwa lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah memiliki pesan, memiliki tujuan. Yang pertama adalah ketika anak-anak sudah lulus dari sekolah Muhammadiyah, maka produk dari pendidikan itu yang pertama adalah bahwa anak-anak memiliki kemantapan dalam iman. Saya ulang, 1, kemantapan dalam iman. Kedua, setelah lulus dari lembaga pendidikan Muhammadiyah, anak-anak memiliki keunggulan dalam intelektual. Yang ketiga, setelah hadir di tengah masyarakat, anak-anak lulusan lembaga yang dikelola Persyarikatan Muhammadiyah harus memiliki akhlak yang anggun berakhlak. Khusus untuk SMK, maka lulusan SMK harus sigap dalam berkarya. Inilah ciri lulusan sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi anak-anakku, kami ulang sekali lagi, yang pertama, anak-anak harus memiliki kekuatan, keteguhan dalam iman. Berarti ketika sudah lulus, jangan pernah meninggalkan sholat dan lain-lain keterkaitannya dengan ibadah, dimanapun berada. Kemudian yang kedua tadi apa? Unggul intelektual, berarti harus cerdas. Dan yang ketiga, berakhlakul karimah, anggun, sopan santun yang mencirikan perilaku pelajar Muhammadiyah harus terjunjung tinggi. Dan yang keempat tadi apa? Sigap dalam berkarya. Karena Ananda adalah alumni SMK Pelayaran, maka jadi anak-anak lulusan SMK Pelayaran Muhammadiyah, basa tubane ojo keluar-keluar koyo uler, sigap berkarya. Apalagi program-program yang di SMK Pelayaran Muhammadiyah sudah luar biasa. Nah, ini anak-anakku, itu pesan dari Majelis Dikdasmen dari Persyarikatan Muhammadiyah yang seluruhnya seperti itu. Dan pesan yang terakhir dari Majelis Dikdasmen, yang pertama pesannya terkait dengan jaga nama baik alma mater. Ya, jaga nama baik alma mater dimanapun berada, junjung tinggi bahwa yang membesarkan anak-anak, yang menjadikan anak-anak sekarang berpakaian seperti ini tadi waktu masuk sebagai acara, intinya luar biasa, kerjasama antara otak kiri dan otak kanan yang menggambarkan bahwa itulah profil lulusan SMK
Pelayaran Muhammadiyah Tuban yang tidak kita jumpai dimanapun Anda di sini di Tuban atau di Indonesia. Ini ciri khas, inilah keunggulan SMK Pelayaran. Itu yang pertama, jaga nama baik. Yang kedua, besarkan SMK Pelayaran. Ini pesan saya. Tentu saja membesarkan sekolah tidak harus memberikan uang, tetapi setidaknya satu anak mengajak temannya 2 untuk sekolah di sini. Yang lulus berapa tahun ini? 92. Kalau anak-anak minimal membawa 2 saja temannya atau keluarganya, maka tahun ini akan bertambah muridnya menjadi 180 lagi dari yang sudah mendaftar. Ini dengan cara membesarkan alma mater. Syukur-syukur yang berhasil juga memberikan bantuan. Jadi itu yang ketiga, anak-anak jangan berhenti setelah lulus SMK. Bangga dengan ijazahnya, jangan. Tapi ibarat memasak nasi, anak-anak masih ijazah SMA, dicuci, kemudian baru dimasak, belum sampai matang, apalagi dimakan dengan lauknya. Maka jangan berhenti sampai lulus SMA, tetapi cari pekerjaan atau pendidikan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang kalian miliki. Setidaknya melihat peluang yang ada. Jika ada peluang dan mungkin anak-anak mampu, maka ambil peluang itu. Ibaratkan burung Raja Wali yang tidak pernah menyerah sampai dimanapun. Kalau burung dara paling-paling pergi pulang lagi belum dapat apa-apa. Tapi kalau burung Raja Wali luar biasa, dimanapun dia menginjak, disitulah dia berhasil membuat sangkar dan memiliki anak. Nah itu, jadi jangan sampai anak-anak seperti burung merpati yang dikasih makan terbang balik lagi, tapi belum dapat apa-apa. Karena sesungguhnya Allah juga mengisyaratkan pada kita, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum manakala mereka yang mengubahnya. Artinya apa? Bukan merubah nasib, tapi jika kalian tidak mau berusaha untuk lebih baik, maka Allah juga tidak akan mengubahnya yang lebih baik. Maka yakinlah bahwa anak-anak lulusan SMK Muhammadiyah Pelayaran dapat mendapatkan pekerjaan sesuai bidangnya masing-masing. Tentu saja akan mendapatkan dukungan dari orang tuanya. Jadi sekali lagi, setelah lulus SMA jangan membawa ijazah kemudian ijabsa. Tahu ya? Setelah dapat ijazah baru kemudian apa? Ijabsa. Istilahnya Pak Yanto itu kan TB kuadrat, T, tutup buku, buka tarup. Jadi bukunya ditutup, tarupnya yang dibuka. Jangan itu. Orang tua harus betul-betul menyadarkan bahwa sekarang harus mencari jenjang yang lebih baik untuk memperbaiki status sosial baik anak itu sendiri maupun orang tua. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat kepada anak-anakku taruna dan taruni yang telah menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMK Pelayaran Muhammadiyah. Mudah-mudahan ilmu yang anak-anak dapatkan dari SMK Muhammadiyah Pelayaran bisa bermanfaat bagi diri sendiri, agama dan negara, serta dapat membesarkan keluarganya masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan atas nama Majelis Dasmen. Memohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan dari Ketua Majelis Didaksmen dan PNF Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Kepada Bapak Fauzan MPD kami sampaikan terima kasih. Fauzan MPD sama arigatou gozaimasu. Sambutan yang ketiga adalah yang akan disampaikan oleh Koordinator Bidang Pendidikan Majelis Didaksmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Ruston SPDI, kami persilahkan. Muhammadiyah Tuban no Chiki Shidosa Hyogi Kai no Shoto Chuto Kyoki Bumon no Koordinator Ahmad Ruston SPDI sama onegai shimasu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Kiai DRS Masruhin MA, Ketua PDM Tuban. Yang kami hormati Ketua Majelis Didasmen PNF Kabupaten Tuban, Bapak Fauzan MBD, beserta komite Bapak Suandana ST, dan yang kami muliakan, kami banggakan Bapak Suyanto MBD selaku Kepala Sekolah Muhammadiyah Pelayaran Tuban, beserta seluruh keluarga besar SMK, Bapak Ibu guru yang menjadi kebanggaan kita, serta para undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, anak-anakku yang hari ini akan dilepaskan kembali ke pangkuan orang tua masing-masing yang berbahagia. Alhamdulillah, kita pagi hari ini bisa menghadiri undangan. Nyuwun ngapunten Pak Yanto, karena tadi malam siang itu kita kedatangan tamu dari PW Jawa Timur, malam itu sampai jam 11, pagi ini ada di MSC Birrul Walidain, sehingga tadi saya bersamaan dengan Pak Ketua jam 8.13, karena semboyan SMK itu kan harus tepat waktu. Jadi kami menghargai Bapak Ibu semuanya. Saya hanya sedikit menyampaikan Bapak Ibu di acara yang mulia ini, seperti halnya kita semua ini, saya hanya satu saja pesan yang kami sampaikan pada hari ini, bahwa saya bertanya kepada panjenengan semua, apakah SMK kita ini ingin maju? Ingin nggih? Maka harapan besar kami, jaga nama baik dan mohon dibantu SMK ini kita branding yang pertama menjadi sekolah yang unggul di Tuban. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Harapan kami Bapak Ibu, kalau ini jumlahnya sekitar berapa Pak Yanto? 92. Alhamdulillah Bapak Ibu, bantuan panjenengan hari ini hampir 150 Pak Yanto. 147. Kita kawal betul 24 lembaga bersama Majelis Didasmen, bagaimana dari arahan PP Muhammadiyah untuk kita naik bisa 200%. Kalau SMK ini bisa dikatakan sehat, itu nanti insya Allah ke depannya itu kalau sudah bisa mencapai 800. Jadi PR kita bersama, kami bersama beliaunya ini sering ngopi bareng. Bagaimana Pak Yanto? Kalau Pak Yanto jurusnya saya hafal Pak Fauzan. Pak Yanto itu nyah-nyoh semua kegiatan Muhammadiyah. Kalau diletakkan di SMK ini, beliaunya siap Pak, tidak pernah menolak. Nah itu harapan kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu, harapannya adalah saya hanya ingin di forum tertinggi ini panjenengan bisa membantu. Siap Bapak Ibu nggih? Siap nggih? Siap untuk membantu bagaimana SMK kita ini menjadi unggul pertama di Tuban. Karena yang paling potensi yang terbesar itu ada dua hari ini, yaitu di SMK dan di SD Muhammadiyah Plus. Ini saling berbalapan. Harapannya dengan besarnya banyaknya murid itu berbanding lurus
dengan pelayanan yang dilakukan. Saya mengutip satu ayat saja. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, saya mengutip satu ayat saja yang terkait dengan bagaimana kita menyatukan langkah, memperkokoh, memperkuat supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat As-Saff ayat keempat di juz 28. Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Hanya satu itu saja. Kalau kita ingin dicintai Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, cinta Allah. Cinta kepada siapa? Yaitu alladzina, yaitu orang-orang banyak. Yuqatiluna, yang mereka berjihad, mereka berjuang, mereka berperang, mereka bersungguh-sungguh dalam rangka SMK ini. Siapapun, elemen manapun, satu dari keluarga besar SMK ini, Bapak Ibu guru dan seluruh jajaran karyawan, ada Bapak Ibu wali murid, ada komite, ada didasmen, ada korbit, ada PDM, ada masyarakat yang mendukung full penuh kepada SMK ini, maka insya Allah SMK ini akan mencapai target di atas 800. Itu yang kita kehendaki. Karena kami Pak Yanto kemarin ngopi dengan PCM yang bagian didasmen di Brondong. Itu di sana PCM itu sudah ada 3 unggul yang masuk nasional. Harapan besar kami kalau skala nasional SMK ini sudah masuk di jajaran besar di internal Muhammadiyah. Harapan kami di tahun-tahun mendatang SMK akan semakin jaya, semakin unggul atas dukungan kita bersama. Seperti hanya tadi ayat, kita harus berjuang, bersungguh, berperang, bersungguh-sungguh betul. Sofan, seperti hanya barisan. Maka ketika Pak Yai Masrukin dalam sholatnya, istaqimu wa'tadilu, sawu sufufakum fa inna tasbihata sufuf min tamamis sholah, lurus, rapatkan barisan. Tidak ada boleh yang merongrong jabatan tertinggi, yaitu kepala sekolah. Siapapun dia yang di bawah harus mendukung penuh apa yang menjadi program lembaga ini. Insya Allah kalau demikian, ka'annahum bunyanum marsus, mereka akan seperti hanya bangunan yang kuat, kokoh, yang dalam satu koridor, satu komando, tidak ada di lain. Insya Allah demikian akan menjadi sekolah yang unggul, sekolah yang berprestasi, yang dibanggakan baik di tingkat lokal atau tingkat nasional. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, Pak Yanto khususnya. Mohon maaf, mudah-mudahan ke depan kami tetap bisa melakukan pendampingan secara maksimal, secara optimal beserta dengan Bapak Ibu sekalian. Nasrun minallah, fatkum qarib. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikian sambutan dari Koordinator Bidang Pendidikan Majelis Didasmen Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Kepada Bapak Ahmad Ruston SPDI, kami sampaikan terima kasih. Ahmad Ruston SPDI sama arigato gozaimasu. Acara selanjutnya adalah penampilan tari Sorote Lintang yang akan dibawakan oleh Taruna Velia Arvira Putri dan teman-teman. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sorote Lintang Odori, Tanto Shite Iruno wa onegai shimasu. Oh
Terima kasih disampaikan. Arigatou gozaimasu. Hadirin sekalian yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Masrukin MA, dipersilahkan. Muhammadiyah Tuban no Chiki Shidosha kara Kaikai no Aisatsu. Dr. Masrukin MA sama, onegai shimasu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati rekan-rekan dari Wakil Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban. Yang pertama Bapak Ahmad Ruston sebagai Koordinator Pendidikan yang kami hormati. Yang kedua Bapak Suhandana sebagai Ketua Komite SMK Pelayaran ini yang kami hormati. Berikutnya Ketua Majelis Dikdasmen Kabupaten Tuban yaitu Bapak Fauzan yang kami hormati. Bapak Kepala SMK Pelayaran beserta Bapak Ibu Guru serta karyawan yang kami hormati. Bapak Ibu Wali Murid dari anak-anak SMK Pelayaran yang kami hormati, dan anak-anak khususnya kelas 12 yang sebentar lagi akan dilaksanakan penyerahan kepada orang tua yang kami banggakan dan kami cintai. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan nikmatnya pada saat ini dapat melaksanakan acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap diaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, anak-anak yang dirahmati Allah, di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban merasa bangga dan terharu melihat anak-anak taruna-taruni dari SMK Pelayaran yang sebentar lagi telah dilepas untuk diserahkan kepada Bapak Ibu orang tua karena telah selesai dan tamat dengan predikat lulus dari SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Dengan pakaian yang biasa dipakai, pakaian kebanggaan putih-putih, berseragam yang gagah, yang cantik, sehingga siap untuk mengabdi di tengah-tengah masyarakat. Maka di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban itu juga ikut memberikan pesan-pesan sebagai bekal anak-anak kembali ke masyarakat, ke orang tua. Artinya karena tidak belajar lagi di sini, tetapi meskipun demikian kalian semua itu masih dianggap sebagai anak kami, anak dari Bapak Ibu Guru SMK Pelayaran Muhammadiyah Tuban. Karena bagaimanapun juga tanggung jawab dari guru adalah mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, bukan hanya urusan dunia,
tetapi juga sampai ke urusan akhirat. Maka dari itu anak-anak meskipun nanti itu sudah tidak menjadi siswa SMK pelayaran lagi, jangan menganggap bahwa bapak dan ibu guru itu sebagai mantan guru, tetapi anggaplah terus sebagai bapak dan ibu guru kalian, karena jiwa bapak dan ibu guru terus menganggap bahwa kamu adalah siswanya, selalu didoakan dan selalu akan dikawal sampai menjadi anak-anak yang sukses dunia sampai akhirat. Bapak ibu guru yang kami hormati, serta orang tua khususnya yang kami banggakan. Jadi di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban ini ingin menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu seperti suatu pemerintahan tersendiri di dalam negara Republik Indonesia ini. Meskipun itu organisasi keagamaan dan sosial, tetapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya mempunyai majelis atau cabang, majelis atau bidang yang sama dengan yang ditangani oleh pemerintah. Jadi sama dengan yang ditangani pemerintah, ada yang ngurusi agama, itulah majelis tarjih dan tablik. Terus ada yang ngurusi pendidikan, seperti tadi Pak Fauzan yang ngurusi pendidikan yang dinamakan majelis pendidikan atau majelis dikdasmen pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Kalau di pusat yang menjadi menteri yaitu sekretaris dari Muhammadiyah, ya sekretaris dari PP Muhammadiyah yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti, itu adalah sekretaris pimpinan pusat Muhammadiyah. Ada majelis sosial, ada majelis yang macam-macam, majelis, ada lembaga hukum dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa yang ditangani Muhammadiyah itu banyak besar, termasuk majelis kesehatan yang ngurusi rumah sakit, majelis sosial yang menangani panti asuhan, menangani ibu-ibu yang apa Pak Ruston namanya, ibu-ibu manula ya, yang sudah sepuh dan lain sebagainya. Intinya bahwa Muhammadiyah urusannya banyak dan semua itu intinya adalah untuk membina masyarakat agar menjadi masyarakat utama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala dan selamat dunia sampai akhirat. Termasuk di dalamnya pendidikan ini. Jadi anak-anak dibina di sekolah Muhammadiyah, termasuk di SMK pelayaran Muhammadiyah ini juga demikian. Ini bukan sekedar mencari ilmu dan bekal untuk dunia saja, tetapi diberi bekal-bekal agama. Makanya di sini ada asrama. Itu adalah untuk menggembleng anak-anak, jangan sampai di sini hanya diajarkan bagaimana nanti bekerja di Jepang, bagaimana mengolah ikan, ahli dalam perkapalan, dalam mesin dan seterusnya. Tidak hanya itu, tetapi juga digembleng masalah ilmu-ilmu agama. Maka dari itu di sini saya sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Tuban itu ingin menyampaikan cara bagaimana supaya kita mendapatkan rizki yang barokah.
Karena apa? Karena anak-anak yang lulus dari SMK pelayaran itu sebenarnya sudah disiapkan oleh sekolah supaya siap bekerja. Bekerja otomatis adalah untuk mencari rizki, untuk mendapatkan rizki. Dan itu perlu mendapatkan rizki yang barokah. Barokah artinya adalah ziyadatul khair. Barokah itu adalah bisa membawa kepada kebaikan-kebaikan. Kebaikan kepada keluarga, kebaikan kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara, termasuk kebaikan dunia sampai akhirat. Maka dari itu hendaknya kita terus mencari rizki itu yang barokah. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan supaya mendapatkan rizki yang barokah. Ini perlu menjadi bekal anak-anak termasuk orang tua juga yang menjadi wali murid ini. Yang pertama, kita harus terus mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Karena kita sadar bahwa yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang perlu kita garis bawahi. Makanya kita harus terus beribadah kepada Allah, jangan sampai meninggalkannya. Kenapa ini perlu kami pesankan? Karena ibadah itu adalah sesuatu yang paling penting, khususnya sholat. Bahkan sholat itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban pertama di akhirat. Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah sholat. Pertama yang ditanya di akhirat nanti adalah urusan salat. Ini saya kira juga sering disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Tetapi di sini perlu saya tekankan lagi karena apalagi sudah kerja di Jepang itu tantangannya berat. Gitu Pak Yanto ya. Bahkan Pak Yanto itu pernah itu dilarang untuk puasa Ramadan. Karena dianggap bahwa kalau puasa itu tidak kuat kerja. Tetapi Pak Yanto tetap gigih sebagai orang muslim harus tetap beribadah, tetap puasa pada waktu bulan Ramadan. Ternyata bisa dibuktikan bahwa dengan puasa bisa bekerja dengan baik, bahkan tanpa terganggu oleh makan dan minum. Nah ini sebagai contoh ya. Anak-anak juga demikian, sholat jangan ditinggalkan, kalau waktunya puasa tetap laksanakan, kecuali ada udzur yang mendesak, karena itulah bekal kita untuk mencapai barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah yang pertama. Yang kedua, terus menjalin silaturahim, menjalin kekeluargaan, khususnya dengan orang tua jangan putus. Jadi hendaknya harus menjaga silaturahim dengan orang tua, dengan saudara, dengan famili, bahkan dengan teman. Jangan sampai putus. Karena apa? Rizki itu tidak hanya diperoleh dari usaha kita, terkadang adalah karena doa dari orang tua. Ngoten Bapak Ibu nggih, anak-anak bisa sukses sekarang ini tidak hanya berkat usaha anak-anak, tapi juga berkat usaha orang tua, bahkan doanya. Terkadang ada orang tua itu ingin anaknya sukses, itu kuat menjalankan puasa Senin Kamis, bahkan setiap habis sholat mendoakan semoga anak-anak bisa sukses, bahkan bisa selamat tanpa ada gangguan apapun juga. Maka dari itu jangan lepas silaturahim, khususnya kepada orang tua, keluarga, saudara, bahkan teman juga harus baik. Maka dari itu kita harus ingat ya,
Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata fi rizqi wa yunsa'a fi asarihi falyusil rahimahu." Barang siapa yang ingin diluaskan rizkinya serta dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahim. Gitu nggih, termasuk kepada Bapak Ibu guru juga, ya, menyambung silaturahim. Jangan putus. Meskipun terkadang itu kalau tidak bisa hadir langsung, bisa lewat WA. Kalau ketemu diakui sebagai gurunya, jangan acuh tak acuh, ketemu gurunya malah menghindar. Itu gurumu selama-lamanya, karena ilmu yang telah diberikan kepada kalian itu tidak pernah lepas dan melekat, dan itu hendaknya kamu harus selalu menyambung silaturahim kepada orang yang telah berjasa, termasuk orang tua dan guru. Yang ketiga yang perlu kalian lakukan adalah dengan selalu mensyukuri nikmat yang ada. Karena sebenarnya meskipun belum besar rezeki itu, kalau memang barokah akan cukup untuk kehidupan sehari-hari. Jadi rezeki atau gaji bayaran, mungkin ada yang kerja di Jepang ya nih. Ini kelihatannya arahnya ke sana mayoritas. Itu disyukuri. Rezeki itu akan cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi rezeki sebesar apapun tidak cukup kalau untuk mencukupi keinginan, karena keinginan itu tidak ada batasnya. Apalagi untuk memenuhi gengsi, malah itu mencelakakan, ya. Syukuri apa yang ada, kemudian hasil itu pun perlu diinfakkan. Nah, ini masih ada masjid yang belum selesai di SMK Pelayaran. Mungkin ada yang sukses bekerja di manapun juga. Sisihkan rezeki kalian untuk disalurkan ke masjid kita yang belum jadi ini. Semoga cepat selesai sehingga bisa untuk pembinaan-pembinaan dan tempat ibadah yang menjadi kebanggaan dari siswa-siswi SMK Pelayaran ke depan. Berikutnya, supaya sukses ya dan mendapatkan rezeki yang barokah, itu hendaknya terus berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia, yaitu diantaranya adalah dengan kejujuran. Yang kalau di sekolah ini sering diajarkan karakter, kepribadian, tetapi itulah inti daripada akhlak. Jangan sampai setelah bekerja itu tidak jujur. Hendaknya kejujuran, menyampaikan apa adanya, juga tidak berbuat zalim atau merugikan orang lain. Insya Allah kalian akan mendapatkan rezeki yang barokah. Kenapa demikian? Karena banyak ya yang kerja akhirnya dipecat gara-gara tidak jujur, gara-gara tidak amanah, tidak bisa dipercaya. Maka teruslah mempunyai akhlak yang mulia. Terakhir, pesan kami, bekerjalah yang serius dan sungguh-sungguh. Karena ternyata bekerja itu ya memang berat, tetapi lebih berat lagi kalau tidak punya pekerjaan. Gitu toh. Jadi bekerja itu kadang-kadang juga berat, kadang-kadang juga jenuh, tetapi lebih berat lagi kalau tidak punya pekerjaan. Betul? Ya. Nah, ya maka dari itu kerja terus yang baik, yang jujur, kerja keras,
sesuai dengan amanah yang diberikan, insya Allah akan menghasilkan rizki yang barokah. Jadi kami sebagai pimpinan Muhammadiyah merasa bangga mempunyai sekolah SMK pelayaran ini, karena saya lihat sekolah Muhammadiyah yang terbesar di Tuban hanya di SMK pelayaran ini. Maka kita jaga mutunya, kita jaga kebesarannya, yaitu dengan tadi yang disampaikan oleh Bapak Fauzan, yaitu sebagai Ketua Majelis Dikdasmen, itu kita berusaha untuk membesarkan semuanya, yaitu anak-anak diminta untuk membawa teman-temannya sekolah di sini. Alhamdulillah tadi menurut laporan siswa baru sudah mendapatkan 147 ya. Ini saya yakin masih bisa berkembang kalau kalian bisa membantu, termasuk wali murid. Dados Bapak Ibu, putra putri panjenengan datang mriki sampun dibina kanthi sae kalian Bapak Ibu guru. Menawi datang dalam ugi diangetake masalah salate, masalah akhlake, termasuk menawi mangke anak-anak punya tekad yang besar sebagai pengalaman harus kerja di Jepang atau dimanapun, diizinkan. Yang penting orang tua itu mendoakan, insya Allah akan diberi selamat. Kalau asalkan anak dan orang tua itu sama-sama berdoa agar mendapatkan rezeki yang halal, berkah untuk membawa kemaslahatan dunia sampai akhirat. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.